Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ini bukan punya izin kita. Untuk ujian kali ini berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan perusahaan untuk waktu dan tempat menyelesaikan pada tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alihi ajma'in. Amma ba'du. Yang 12 ini. Muhtaramin Kembalinya kan pergi. Hah? Tidak ada aku. senantiasa mudah-mudahan dilimpahi berkah, dilimpahi rahmat oleh Allah. Keadaan. Dari di sebelah kanan. Jadi mas dua yang nyambung. Punya aku juga. Nge-lag mas jaringannya. Yang bisa mengakses, siapa saja bisa mengakses kajian ini dimanapun. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa tahu hasil dari sebuah usaha itu tidak pernah lepas ataupun akumulasi dari dua hal. Ada dua variabel yang menentukan hasil. Yaitu pertama adalah action, tentu action yang benar. Kemudian plus yang namanya vibrasi. Vibrasi dari energi. Rekan-rekan semuanya, kalau action ya, ini kaitannya dengan yang teknis, yang bersifat fisik, yang tampak ya. Tapi kalau vibrasi ini suatu yang tidak tampak, karena bermainnya areanya ini adalah area di area emosi, di area pikiran kita. Kenapa saya berbicara hari ini ya, di pagi hari ini saya memakai kata-kata vibrasi. Saya menggunakan istilah science ya, energi, di mana di dalam science ya, kita itu ada di dalam kita ya, di dalam diri kita maupun semua makhluk ya, alam semesta ini adalah tercipta dari energi, terdiri dari, terkandung di situ ada energi, kemudian ada frekuensi dan adanya vibrasi. Loh, kok bisa tahu bahwasanya makhluk kita semua ini adalah punya energi masing-masing, punya frekuensi dan punya vibrasi? Itu dalam sudut pandang agama itu apa dalilnya, apa kira-kira demikian. Sebagaimana firman Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit, seluruh makhluk, baik yang punya ruh, yang hidup ataupun yang mati, benda mati, itu semua bertasbih pada Allah. Ini adalah dalilnya. Artinya kalau makhluk itu bisa bertasbih, bisa mengungkapkan, menyatakan, mensucikan Allah, ya berarti semuanya punya energi, termasuk yang benda-benda mati di sekitar kita. Ini juga dikuatkan oleh dalam kitab-kitab tasawuf bahwasanya aslinya benda-benda mati
apapun ya, itu juga sama dengan kita punya apa, punya energi, punya frekuensi, dan punya vibrasi. Ada perasaan juga ya, ada emosi juga. Artinya mereka walaupun benda mati pun ternyata bisa berkomunikasi dan juga punya emosi. Artinya di dalam sebuah kitab tasawuf diungkapkan bahwa ada seorang wali yang ketika menaruh sebuah kendi ya, dengan agak keras ya, agak kasar, ternyata terdengar kata-kata aduh ya, kata-kata apa namanya, rasa sakit ya. Artinya apa? Membuktikan bahwasanya benda mati pun punya energi dan punya emosi, punya vibrasi. Sebagaimana kita ketahui dari dalam sains bahwa semua alam semesta ini terhubung oleh gelombang yang namanya elektromagnetik. Semua kita manusia. Ini loh, koneksinya ini loh. Jadi tadi kembali pada bahwa hasil itu adalah akumulasi, adalah sebuah gabungan antara action dengan vibrasi. Artinya hasil tadi akan didapat dengan baik, akan diperoleh jika ada action yang benar, ada action yang oke, dan ada vibrasi yang bagus. Artinya apa? Bahwasanya kalau diharapkan hasil ya, walaupun actionnya bagus, actionnya oke, tapi vibrasi betapa signifikannya vibrasi. Sekarang kita bicara tentang energi vibrasi tadi, maka tidak bisa tidak, karena temanya ini tadi adalah bagaimana agar kita di dalam apa bekerja itu punya ketangguhan ya, punya ketangguhan dan menjadikan apa, rasa tenang ini diperoleh. Kita tenang di dalam bekerja dan punya ketangguhan. Artinya apa? Bahwa aspek ketangguhan ya, ketenangan, aspek emosi tadi ini adalah areanya energi, areanya vibrasi. Ini memang betul-betul menentukan. Jadi ini menarik sekali tadi yang disampaikan bahwa tema ini tadi yaitu tentang ketangguhan ya, tentang bagaimana kita bisa tenang dalam bekerja ataupun di mana saja ya, di keluarga kita, di masyarakat kita punya mental tangguh ya. Maka tidak bisa lepas daripada kita harus bicara, harus kita perdalam, harus kita betul-betul kita gali ya, tentang energi. Kita bicara tentang vibrasi dari energi. Rekan-rekan semuanya, jadi dikatakan bahwa manusia ini adalah terhubung ya dari sisi sains. Memang sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, bahwa manusia, kita semua jin itu diciptakan, didesain ya untuk apa? Untuk menyembah pada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Artinya juga apa? Bahwa harmoni alam semesta, karena alam semesta diciptakan untuk manusia, maka ada harmoni, ada polanya, ada frekuensinya, ada vibrasi dari energi yang akan menyesuaikan dengan tujuan diciptakannya manusia. Untuk apa? Untuk ibadah tadi. Jadi kita didesain untuk ibadah, maka dikatakan di sini ya, secara sains maupun secara agama, bahwasanya ibadah ini adalah tergolong puncak daripada
ketinggian frekuensi daripada energi. Jadi ibadah, ya. Jadi manusia ini diciptakan untuk beribadah pada Allah. Artinya bahwasanya manusia ini didesain untuk punya pola, ya, untuk punya potensi untuk terus meningkatkan energinya, ya, sehingga energi tadi pada frekuensi yang bisa, ya, menyesuaikan dengan kebaikan alam semesta ini, keberuntungan. Jadi sekali lagi rekan-rekan semua, bahwa betapa pentingnya ini tentang bicara tentang vibrasi ini, maka tidak bisa tidak ada vibrasi yang positif, ada vibrasi yang negatif. Artinya bahwa kita itu punya level energi yang terkategori, ini kalau dalam sains, ya, dalam penelitian, bahwa ada tingkat frekuensi energi minimal 200 sampai sekitar 700. Ini pada level yang dianggap tinggi. Artinya orang kalau punya level, ya, energi yang antara 200 sampai 700, maka dia punya vibrasi yang bagus, punya energi, ya, yang punya frekuensi yang tinggi. Artinya apa? Pada level ini, siapakah ataupun seperti apakah orang yang punya level seperti ini? Maka kita akan kembali bicara pembahasan yang pernah, ya, kita bahas sebelumnya. Kajian-kajian yang lalu sempat mungkin masih ingat bagaimana kita membahas tentang akhlak-akhlak yang bagus, akhlak-akhlak yang terpuji, ya, sifat-sifat seorang mukmin. Itu apa? Di antara adalah tawadu, andap asor istilahnya bahasa Jawanya, ataupun tidak takabur. Kemudian juga rasa kasih sayang terhadap sesama. Terus apa konsekuensinya jika seseorang punya frekuensi yang rendah, punya energi yang levelnya rendah? Termasuk apa? Yaitu orang suka sedih, ya. Sedihnya itu kadang-kadang berlarut-larut, ya. Kalau normal, namanya orang manusia itu punya emosi, punya rasa sedih, rasa marah. Tapi yang dimaksud itu adalah bagaimana kita bisa mengelola, ya. Jadi bisa mengelola emosi tadi, minimal tidak berlarut-larut, minimal segera kita netralisir, ya. Jadi orang yang suka sedih, orang yang sering ketakutan, sering cemas, orang yang merasa tidak berharga, orang yang sombong, ya, orang suka menyakiti orang, ini adalah orang level energinya yang rendah. Terus apa konsekuensinya jika ada orang yang levelnya rendah? Ya, tadi bahwa kita bicara tentang energi tadi, bahwa satu contoh ketika seseorang, ya, seseorang ini senang gosip, senang ghibah, punya sifat hasud, ya, iri drengki, maka apa yang terjadi? Berarti frekuensinya itu rendah. Ibarat radio, ibarat pemancar, dia akan menangkap sinyal-sinyal yang rendah juga. Apa sinyal-sinyal rendah? Ya masalah-masalah, problema-problema akan datang, yang terus-menerus akan menghampirinya. Makanya orang yang pikirannya jelek, yang ya katakanlah suka cemas, yang sombong, yang suka ghibah dan sebagainya, mereka itu bermasalah. Maka dikatakan dalam kitab tasawuf, sebagaimana pernah kita bahas, mereka itu ada orang-orang yang sebetulnya sakit. Artinya tidak dalam kondisi normal, ada kondisi anomali. Inilah yang dinamakan energinya ketika itu sedang rendah. Apa tadi konsekuensinya? Bahwa kemalangan-kemalangan tadi akan dialami, keberuntungan akan menjauh, alias juga otomatis rezekinya juga akan terhambat.
Jadi orang yang suka berbuat maksiat, orang yang ya tidak mengikuti perintah-perintah Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, melanggar perintah-perintahnya, ini adalah juga orang pada frekuensi yang rendah. Maka kalau bicara dalam sains ini tadi ada frekuensi yang rendah. Artinya kalau bicara kita dalam tataran agama, kenapa orang-orang yang demikian, yang levelnya rendah ini dikatakan di dalam agama adalah orang-orang yang akan banyak mengalami masalah, ya, mengalami kebuntuan di dalam mencari solusi, orang yang cenderung rizkinya ya dikatakan terhambat, ya seret. Ini dari sisi kacamata sains itu karena memang level dari pancaran vibrasinya, frekuensi vibrasinya tadi itu memang rendah. Artinya pancaran antenanya yang ditangkap itu juga akan rendah, yaitu yang masalah-masalah akan muncul. Jadi rekan-rekan semuanya, saya itu sering gampang-gampangan ketika ada orang punya masalah, cekcok di dalam rumah tangga, suka cekcok dengan istrinya, ada masalah ya di dalam keluarga. Saya cuman begini saja. Saya cuman mengatakan bahwa Anda perbaiki dulu hubungan Anda dengan Allah. Anda perbaiki dulu hubungan dengan Allah, maka Allah akan merubah. Artinya apa? Dari sisi sains, ya, energi, ya, vibrasi yang ini negatif ini tadi, inilah menjadi penyebab adanya ketidakharmonisan di dalam keluarga atau di dalam masyarakat ataupun di dalam tim, di tempat kerja. Kenapa? Kan ada vibrasi negatif. Kenapa kok ada vibrasi negatif? Ya karena ada sifat-sifat negatif, karena akhlak-akhlak yang rendah, adanya hal-hal yang dilanggar dari aturan-aturan Allah. Maka jalan keluarnya, perbaikilah hubungan kita dengan Allah. Kita hilangkan rasa kecemasan kita yang berlebihan. Kalau memang sedih, boleh sedih, tapi segera kita move on, ya. Kita rilis kesedihan ini, sehingga kita bisa akan punya energi, punya segera bisa pulih, bisa meningkat, ya, level energi kita, sehingga keberuntungan, ya, sehingga kondisi yang ruwet, ya, ada masalah dalam keluarga atau dimanapun, ini akan seakan-akan menyesuaikan. Karena apa? Karena frekuensinya sudah tinggi, sudah baik, ya, energinya sudah positif, maka yang akan ditarik ini yang positif. Jadi mungkin pasangan kita, ya, mohon maaf, ya kadang-kadang seringkali orang curhat itu mencurhatkan pasangannya. Sebetulnya hakikatnya, ya, apa yang dicurhatkan tadi, apa yang dikeluhkan tadi, pasangannya tadi itu kok begini dan sebagainya, itu sebetulnya cerminan Anda sendiri, cerminan kita sendiri. Artinya apa? Bahwasanya itu ada masalah kita, hubungan kita dengan Allah itu sedang bermasalah, maka perbaikilah. Artinya energi yang ada di dalam diri kita sedang rendah, energi yang ada di dalam diri kita itu sedang negatif, maka perbaikilah, ya. Kita rubah menjadi energi yang positif. Maka ketika energi ini menjadi levelnya naik, maka vibrasinya juga bagus, maka yang akan ditangkap, ya, ibarat antena siaran, ya, channel televisi, channel radio, dia akan menangkap sesuai dengan frekuensinya tadi yang dipasang. Artinya frekuensinya tinggi maka keberuntungan, maka harmonisan, ya. Karena memang desain dari alam semesta itu seperti itu. Ada polanya yang memang Allah menciptakan seperti itu. Dikarenakan tadi bahwasanya alam semesta ini diciptakan, didesain, ya, untuk kepentingan manusia. Artinya apa? Bahwa alam semesta ini minta, ya,
apa desain manusia tadi adalah beribadah, adalah mendekatkan diri pada Allah, mengikuti perintah-perintah Allah untuk punya level energi tinggi. Maka alam semesta yang didesain tadi untuk kebaikan manusia, untuk diabdikan ataupun diperuntukkan untuk manusia ini, maka manusia ini harus punya level yang sesuai dengan level kebaikan alam ini tadi. Rekan-rekan semuanya, kadang-kadang ada cerita, ya, banyak hal, ya, dan kenyataannya sering orang mengeluh tadi itu sering dengan gampang akan kita buktikan bahwa orang yang suka gosip, orang yang datang suka gosip, suka ngerasani, suka ghibah, apalagi punya pikiran negatif terus, apa yang terjadi, ya, dipastikan, ya, rekan-rekan bisa membuktikan orang tersebut banyak masalah, entah di rumah, entah di keluarga, entah di masyarakat, entah di kantor. Jadi kenapa? Ya itu tadi, karena vibrasi yang dipancarkan ini tadi ada vibrasi negatif, sehingga yang datang ini masalah, sehingga akan berpengaruh pada lingkungan. Teman mungkin tidak senang, kadang-kadang akan terjadi sebuah hal-hal yang satu sama lain ini ketidakcocokan, ada ketidakakuran, adanya konflik dan sebagainya. Ini karena ini tadi, karena vibrasinya ini bukan vibrasi yang positif. Oleh karena itu, untuk bisa mendapatkan tadi ketenangan, ketangguhan, maka mari kita hal-hal yang dirasa ada di dalam hati kita, mohon maaf, kotoran-kotoran ada dalam hati kita bersihkan. Rasa sombong, rasa semau gue, suka merendahkan orang lain, ataupun mungkin sifat introvert yang sudah terlalu, merasa tidak punya harga, tidak sama sekali tidak berharga, merasa kecewa, terus kekecewaan yang sangat, yang kesedihan, kecemasan yang selalu menghantui. Ya memang kita tahu kehidupan ini penuh dengan banyak dinamika, permasalahan, tapi harus diingat bahwasanya kita semua itu punya perangkat, kita belajar untuk bagaimana kita bisa mensikapi dengan benar agar tidak bisa menetralisir tadi, agar tidak bagaimana level kita tadi tidak jatuh rendah energi kita. Karena memang kita itu didesain agar terus dianjurkan, didorong untuk agar energi kita itu tinggi. Karena dengan tingginya energi, maka keberuntungan, maka rizki, yang namanya uang ataupun kebahagiaan, ketenangan akan datang. Jika level energi kita tinggi, vibrasi kita tinggi, maka otomatis yang lain yang kebaikan yang disediakan Allah di alam semesta ini akan datang. Rekan-rekan semuanya, kembali tadi ada cerita bahwa ada seseorang yang mana kebiasaan-kebiasaannya ada, keluhan-keluhan yang ada, suka mengeluh, seakan rasa syukurnya tidak ada. Biasanya orang yang demikian, coba diamati orang-orang tipologi, mohon maaf, tipologi demikian banyak masalah. Kenapa? Karena rasa syukur itu kurang, banyak mengeluh. Akan dilihat, coba teman-teman amati, buktikan sendiri. Karena mereka pada level energi yang rendah. Maka dimanapun mari kita perbaiki, di tempat kerja, bahkan kita tingkatkan level energi kita agar ketenangan, kedamaian
ketangguhan mental kita menghadapi segala permasalahan, segala tantangan ini siap. Kemudian mungkin akan ada yang bertanya-tanya, terus bagaimana? Misalkan saya tiap hari banyak masalah, saya punya keluarga yang sedang sakit, ataupun istri, ataupun siapapun, saudara, orang tua, dan sebagainya. Saya tidak bisa lepas memikirkan, saya sedih, ataupun juga marah, dan sebagainya. Nah, ini jelas ini akan berpengaruh, ya. Akan berpengaruh pada performa kita, baik di tempat kerja atau apapun. Karena apa? Karena level emosinya akan vibrasi ini tadi. Ini ada vibrasi yang negatif, tentu akan menyebabkan ya, banyak hal, banyak anomali. Akan menjadikan hambatan-hambatan, akan menjadikan level ya, ini tadi ikut rendah. Kondisi lingkungan kita yang seperti itu. Ada sebuah cerita, ataupun bukan cerita ya, ini kenyataan. Coba Anda amati ketika, mohon maaf sekali, ketika ada keluarga senang cekcok ya, yang pokoknya tidak ada ketenangan di situ, yang suka marah-marah, yang katakanlah negatif ya, banyak negatif thinking ya, segala hal, entah itu tadi suka cekcok ataupun tipologi di keluarga tersebut ini orangnya punya kecemasan ya, punya banyak masalah. Nah, yang terjadi Anda akan rasakan, walaupun ya Anda ini tidak bertemu orangnya, ketika baru saja memasuki rumahnya akan terasa seperti apa rumahnya, energinya seperti apa, akan terasa tidak enak. Bahkan bisa-bisa dampaknya pun pada tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah, ataupun hewan-hewan, entah itu hewan piaraan, kucing ataupun itu juga tidak sehat. Kenapa? Karena memang pancaran energinya, vibrasinya ini vibrasi yang buruk. Maka dirasakan, jangankan manusia ya, suasana rumah, tembok rumah, suasana rumah pun akan terasa bagaimana? Terasa redup, auranya itu aura tidak nyaman. Dan bagi manusianya pun juga berpengaruh penghuninya. Paling tidak dari sisi, makanya saya tuh sering melihat dari sisi aura, dari sisi penampakan secara zahir. Saya bisa membaca, insya Allah orang yang terlihat auranya ya, kok sepertinya ada beban ya, kok sepertinya tidak ada aura-aura cerah ya, aura menyenangkan ya, tidak ada keceriaan ya. Ini menandakan banyak masalah. Mohon maaf. Artinya apa? Bahwasanya energi orang yang demikian itu tergolong energi yang rendah, yang negatif. Artinya apa? Secara performa pun, jadi tadi kembali bahwa action itu jika dilakukan benar, tetapi kalau vibrasinya ini tidak oke, sedang kacau, maka hasil yang diharapkan ini akan jauh. Mungkin bisa ya akan dicapai, tapi dengan effort yang luar biasa. Dikarenakan apa? Karena vibrasinya ini lemah. Lain halnya jika actionnya tadi sudah oke, vibrasinya juga oke, maka banyak kemudahan-kemudahan. Apa yang kita jalani ini dilalahnya banyak kemudahan ya, dibanding dengan yang vibrasinya rendah, sudah barang tentu akan berpengaruh pada hasil ya, tadi mungkin bisa dicapai hasilnya, tetapi dengan upaya-upaya yang sangat keras, effort yang luar biasa. Jadi ini bedanya ya. Makanya itu tadi penting dalam tema tersebut, di dalam tema yang diminta tadi, kenapa kita harus tenang, kenapa kita harus dalam kondisi bahagia di tempat kerja ataupun di mana saja.
Kenapa kita harus punya ketangguhan secara mental ya, dan menghadapi segala masalah? Karena ini tadi, ini adalah titik yang signifikan, ini adalah variabel yang sangat menentukan. Bahkan bisa jadi ya, gara-gara mungkin vibrasinya ini yang buruk, action yang sebetulnya sudah bagus ini bisa-bisa kacau. Artinya apa? Hasilnya menjadi jauh dari apa yang diharapkan. Tapi bisa jadi mungkin effortnya ataupun actionnya itu tidak seberapa, tetapi gara-gara vibrasinya ya ini positif sekali, maka yang terjadi hasilnya itu luar biasa. Rekan-rekan semuanya, mungkin gampang-gampangannya ya, kita seringkali mungkin pernah mengalami ya, kita bertemu dengan seseorang yang tidak kita kenal, atau berkumpul dengan seseorang yang belum kita kenal sebelumnya. Ketika mungkin kita rasakan ya, ketika kita bertemu ya, kita berkumpul ya, berdekatan dengan orang tadi, akan ada dirasakan misalkan ketenangan, ada rasa senang ya, ada sesuatu yang menjadikan kita itu kok nyaman gitu ya dengan orang tadi. Artinya apa? Berarti orang itu punya vibrasi yang bagus, punya energi yang bagus. Tapi ada juga sebaliknya, ketika kita bertemu dengan seseorang, bahkan orang itu sudah akrab ataupun belum pernah kita kenal sama sekali, itu kadang kita tidak nyaman, tidak tahu kenapa. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa vibrasi ini berpengaruh. Jadi kalau vibrasinya rendah, maka yang kita rasakan, kita sendiri akan merasa kok kayaknya kurang nyaman. Jadi rekan-rekan semuanya, seperti apa sih kira-kira orang-orang, tipologi orang-orang ataupun katakanlah sosok-sosok orang yang punya frekuensi yang tinggi ya, energinya tadi. Kalau kita seringkali melihat para ulama ya, para ustadz ataupun bahkan para aulia ya, para wali, kita dari melihat wajahnya pun akan terlihat menyenangkan ya, akan terlihat sejuk ya. Kemudian kita mungkin mendengar betapa doa-doa orang-orang tersebut itu begitu mudah diijabahi ya. Begitu mudah diijabahi oleh Allah. Mungkin kita pernah mendengar cerita bagaimana mungkin wali-wali ya, wali songo bisa katakanlah menyentuh sesuatu menjadi emas ya. Punya karomah, apapun yang diinginkan itu datang sendiri. Dan ini adalah bentuk daripada level, adalah gambaran level betapa tingginya energi seseorang. Jadi vibrasinya sudah luar biasa, sehingga apapun yang diinginkan dengan upaya yang minim, bahkan tanpa upaya pun, dengan keinginan pikirannya saja, dengan kata-katanya saja sudah oleh Allah diijabahi. Datang sendiri alam semesta yang berupa entah itu uang, entah itu emas, entah itu apapun yang itu datang dengan sendiri. Itu artinya apa? Bahwasanya kita itu didorong, dimotivasi untuk terus meningkatkan level kita. Dengan apa kita meningkatkannya? Nah, ini pertanyaannya. Dengan apa? Yang jelas bahwasanya agama sudah menyediakan kita ya untuk beribadah. Ini jelas bahwa ibadah ini adalah bentuk upaya untuk meningkatkan level energi kita. Dan itu jelas ya, bahwa ibadah ini adalah bentuk untuk meningkatkan, proses meningkatkan level ya, energi kita, frekuensi kita agar naik. Bagaimana kita ketahui, mungkin kita pernah merasakan, kita ketika sholat kita khusyuk, kita merasakan nyaman, hati kita sejuk. Mungkin asalnya mungkin kita galau, jadi merasa tenang.
ketika sholat malam atau ketika setelah baca Quran, hati kita kok merasa merasa teduh ya, merasa longgar gitu ya, merasa ada kenyamanan. Itu menunjukkan bahwasanya aktivitas ibadah, karena aktivitas ibadah secara agama ini akan menciptakan nur di dalam hati kita. Itulah yang namanya energi positif, vibrasi positif sedang kita bangun. Ataupun kita mungkin teman-teman yang senang berziarah ya ke makam-makam para ulama, para wali, mungkin pernah merasakan ketika berziarah di salah satu makam wali ya, padahal sosok walinya itu sudah meninggal, tapi kenapa kok dirasakan ketika setelah kita berziarah ke situ, dada kita seakan-akan longgar, kita seakan damai, terasa damai. Kenapa? Karena vibrasi yang luar biasa dari orang-orang semacam itu, yang punya vibrasi yang frekuensinya itu sangat tinggi, sehingga kita terdampak, kita merasa damai, kita merasa nyaman sekali. Itu padahal sudah meninggal orangnya, padahal kita hanya datang di kuburannya. Ini menunjukkan bahwasanya energi semacam itu ya, frekuensi yang tinggi tadi, vibrasinya itu akan bisa ya, akan terhubung kepada orang-orang yang mendekat ya, yang punya ada jalinan ya, yang ada kedekatan ya, baik jarak maupun secara hati, itu akan ada frekuensinya. Itu kalau dalam sains itunya namanya gelombang elektromagnetik tadi, bahwa seluruh alam semesta ini terhubung dengan kita ya. Ada gelombang elektromagnetik, tergantung gelombangnya seperti apa, frekuensinya, vibrasinya tadi itu seperti apa, positif atau tidak, itu tergantung kita seperti apa. Artinya kita bisa menentukan, kita pilih yang mana ya. Apakah ya kita menginginkan kita punya vibrasi yang bagus, kita punya frekuensi yang bagus, sehingga diharapkan kita akan mendapatkan ya apa-apa yang kita inginkan tersebut ya, kebahagiaan, ketenangan, ketangguhan ya, dalam menghadapi segala masalah, keberuntungan, rezeki yang lancar dan sebagainya. Atau kita tetap dalam fase ataupun dalam level yang rendah, artinya kita tidak pernah beranjak, tidak pernah memperbaiki diri ya, dimana tentunya kajian ini dimaksudkan ya, karena diantara ibadah ya, fungsi dari ibadah kajian ini tadi menaikkan tadi level kita, energi kita ya, sehingga diharapkan vibrasinya nanti bagus ya. Pancarannya mungkin ya dengan teman kita yang mungkin asalnya hubungannya tidak baik menjadi baik, di dalam rumah tangga hasilnya tidak harmonis menjadi harmonis. Karena apa? Karena vibrasinya sudah kita tata ya, sudah kita perbaiki. Jadi itu tadi, makanya saya tuh sering mengatakan ketika ada orang mengeluhkan tentang kondisi rumah tangganya, maka perbaiki dulu hubungan dengan Allah, bertobatlah, perbaikilah, buang sifat-sifat yang jelek tersebut. Karena ini adalah energi yang buruk, energi yang rendah. Nah, kemudian ada pertanyaan, tadi dikatakan bahwa kita meningkatkan energi tadi bisa dengan ibadah, bisa dengan aktivitas ibadah, dengan sholat, di mana sholat itu juga punya fungsi yaitu tanha anil fahsya wal munkar, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu berarti punya vibrasi yang bagus. Nah, kemudian ada yaitu selain ibadah kita bisa menaikkan ya level energi kita, yaitu dengan berkumpul dengan orang-orang soleh ya. Maka sebagaimana Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, bunaya jalisil ulama, hai anakku, berkumpullah ya, bergaullah dengan para ulama. Nah, ini adalah secara sains, bahasa sainsnya itu
ketika orang berkumpul berdekatan dengan orang yang punya level energi tinggi, maka didapatkan vibrasi yang positif, yang akan bisa nyetrum, ya, yang akan bisa menular pada kita. Ya tergantung seberapa kuat. Artinya bahwasanya kita akan bergaul dengan orang yang punya kekuatan energi yang sangat tinggi, maka peluang besar kita akan juga, ya, akan mendapatkan vibrasi yang positif, akan tertular, ya, ya, hal-hal yang positif pada diri kita. Tapi sebaliknya, jika kondisi, katakanlah kita bergaul, kita punya level vibrasi yang, ya, energi yang, ya, sedang-sedang saja. Memang masuk kategori tinggi, bukan yang rendah tadi, tapi cukupan lah, ya, katakanlah. Tapi kita bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang banyak di situ vibrasi buruknya, energi-energi buruknya, maka ditakutkan sebaliknya justru kita kalah. Energi positif kita akan dikalahkan. Kita akan ketularan, kita akan terdampak oleh energi-energi negatif yang ada di lingkungan kita. Makanya kita itu perlu juga memilah dan memilih lingkungan pergaulan kita dalam hal itu tadi, tujuannya untuk agar kita punya feedback, punya vibrasi yang baik, ya, sehingga lingkungan-lingkungan yang baik ini juga akan memberikan hal-hal yang positif pada diri kita. Maka bisa dikatakan tadi bahwa ketika di dalam sebuah keluarga, katakanlah terutama para suami, ya, maka ketika Anda ini seorang suami ini memperbaiki diri, hubungan dengan Allah, ya, bertobat, meninggalkan dosa-dosa, ya, meninggalkan sifat-sifat yang buruk, maka otomatis Allah akan menata, ya, yang dulunya biasanya mengeluh istrinya ini begini dan sebagainya, akan diberikan ketenangan, akan diberikan istri, akan diluruskan, ya. Ibarat kalau istri Anda sedang bengkok, artinya Anda itu sedang dalam keadaan bengkok, ya. Maka luruskan dengan apa? Dengan memperbaiki hubungan dengan Allah. Artinya energi kita saat itu sedang rendah, maka tinggikanlah, ya. Jadi saya itu sekarang memakai